Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Farinawati. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 1 Jembaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Dan saya adalah seorang mahasiswa Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 501122646. Dan ini adalah tugas ketiga untuk mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Baiklah, saya akan menyampaikan hal-hal penting yang saya dapatkan dari artikel yang berjudul A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries oleh Kari Betty Raymond and Elizabeth Everson. Yang pertama itu adalah karakteristik umum studi. Tinjauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana dan sifat penelitian empiris tentang pendidikan luar ruangan berbasis sekolah. Ini untuk kelas 1 sampai 13 di 5 negara Nordik, yaitu Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia. Nah, tinjauan ini memasukkan 52 studi dari temuan totalnya 586. Secara geografis, sebagian besar studi berasal dari Denmark dan Norwegia. Sementara Islandia menjadi negara Nordik yang tidak memiliki studi yang memenuhi kriteria inklusi. Secara metodologis, mayoritas pendidikan yang dianalisis bersifat kualitatif dan paling sering berlatar di jenjang sekolah dasar. Fokus materi pelajaran dan tema penelitian utama. Fokus materi pelajaran dalam pendidikan luar ruangan yang paling umum diteliti adalah dalam konteks berbagai mata pelajaran sekolah atau multiple school subject dan ilmu pengetahuan alam atau sains. Konsep philosophy atau filosofi yang berhubungan dengan alam yang merupakan subjek yang signifikan terutama dalam konteks pendidikan jasmani. Analisis konten mengidentifikasi 7 kategori tema penelitian. 4 tema yang paling sering diselidiki adalah yang pertama itu perspektif guru, kedua sifat pendidikan luar ruangan, ketiga kesejahteraan well-being siswa, keempat pembelajaran kognitif. Nah, temuan kunci mengenai kesejahteraan dan perspektif guru. Studi-studi yang berfokus pada kesejahteraan siswa umumnya menyimpulkan bahwa pendidikan luar ruangan memiliki pengaruh positif pada berbagai aspek kesehatan sosial, mental, dan fisik siswa. Sebagai contoh, kegiatan fisik siswa sekolah dasar cenderung meningkat ketika mereka terpapar pada pendidikan luar ruangan selama hari sekolah mereka. Sementara penelitian mengenai perspektif guru menunjukkan bahwa para guru melaporkan pengalaman positif seperti peningkatan komunikasi dan hubungan yang lebih baik dengan siswa. Namun, guru juga menyoroti sejumlah hambatan, termasuk kekurangan waktu untuk persiapan dan kekhawatiran terkait keselamatan siswa saat melakukan kegiatan luar ruangan, khususnya dalam aktivitas philosophy yang lebih bersifat petualangan. Nah, kesenjangan penelitian dalam artikel ini, tinjauan ini juga mengidentifikasi bahwa terdapat area-area yang masih minim penelitian. Kategori dengan jumlah studi paling sedikit adalah proses pengajaran dan pembelajaran, sumber daya digital, dan pendidikan untuk keberlanjutan di luar ruangan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana mengintegrasikan teknologi dan pendidikan keberlanjutan dalam praktik pendidikan luar ruangan di negara-negara Nordik. Berikutnya, apakah outdoor education ini yang dimaksud dalam artikel telah terimplementasi di Indonesia pada umumnya dan di sekolah saya pada khususnya? Jelaskan dan memberi contoh. Konsep pendidikan luar ruangan berbasis sekolah, school-based outdoor education yang telah dibahas pada jurnal tadi dari negara-negara Nordik sebenarnya telah diimplementasikan secara luas di Indonesia, meskipun lebih umum dikenal dengan istilah outdoor learning atau pembelajaran di luar kelas. Implementasi ini sejalan dengan filosofi pendidikan modern yang berpusat pada siswa dan didukung oleh kebijakan kurikulum, terutama kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis proyek dan kontekstual. Nah, contoh implementasinya di Indonesia, yang pertama berbasis lingkungan sekolah,
Nah, di sini memanfaatkan halaman, taman, atau area di sekitar gedung sekolah sebagai sumber belajar untuk mengintegrasikan mata pelajaran. Contoh kegiatannya misal di pembelajaran sains mengamati siklus hidup tanaman di kebun sekolah. Kalau di matematika misalnya mengukur keliling dan luas lapangan atau bangunan sekolah. Untuk di bahasa Indonesia bisa saja mencari inspirasi dan menulis puisi atau karangan deskriptif tentang lingkungan sekolah. Oke, yang kedua itu ada outing class atau field trip. Nah, ini seperti kunjungan terencana ke lokasi di luar sekolah yang relevan dengan materi pelajaran. Misalnya untuk pelajaran IPS, fokusnya di sejarah ya atau sosiologi, mengunjungi museum, situs bersejarah atau instansi pemerintah. Untuk biologi atau ekonomi bisa saja kunjungan ke kebun binatang, agrowisata atau pabrik untuk melihat proses produksi. Untuk P5 atau yang kita kenal sekarang dengan co-curricular bisa saja proyek lingkungan seperti kampanye kebersihan, aksi daur ulang sampah di komunitas sekitar dan penanaman pohon. Nah, di sekolah saya sendiri, implementasi outdoor learning ini atau pembelajaran di luar kelas telah banyak dilaksanakan oleh guru-guru di SMP Negeri 1 Jember Timur. Nah, misalnya saja ini untuk pembelajaran berbasis proyek atau di co-curricular yang dulunya kita kenal dengan P5. Nah, ini merupakan bentuk outdoor education karena sering dilakukan di luar kelas dan berfokus pada eksplorasi aksi nyata dan interaksi dengan komunitas atau lingkungan. Contoh, proyek membuat kompos dari sampah organik, kemudian itu dilakukan di halaman sekolah tentunya. Kemudian proyek mengajak anak mencintai lingkungan dengan cara memanfaatkan lingkungan sekitar untuk berkebun, seperti itu. Kemudian berikutnya bisa saja guru mata pelajaran tertentu, misalnya seperti IPA, PEJOK, atau seni budaya, rutin menggunakan media di luar kelas. Nah, misalnya lapangan, taman, atau bahkan kantin sekolah untuk pembelajaran. Kalau untuk guru PEJOK nih biasanya selalu atau lebih sering menggunakan waktu pembelajarannya di luar kelas. Biasanya di dalam kelas hanya absen, menyampaikan materi pembuka, setelah itu mereka akan belajar di luar kelas atau di lapangan. Nah, mereka menggunakan taman sekolah atau di lapangan tadi untuk permainan yang melatih kerjasama tim. Nah, ini mirip seperti fokus kesejahteraan atau sosial dalam studi Nordik tadi. Kemudian, nah, sekolah kami juga pernah mengadakan kunjungan belajar atau study tour. Kita mengunjungi, kalau kemarin itu mengunjungi sekolah tetangga. Nah, sekolah mengadakan perjalanan tahunan di kawasan konservasi alam, cagar budaya, atau sentra industri kecil yang berkaitan langsung dengan materi pelajaran. Nah, ini bisa saja kita melaksanakan studi tournya pernah di hutan mangrove misalnya, karena kita berada di daerah kepulauan, seperti itu. Baiklah, itu tadi pembahasan dari saya untuk 2 pertanyaan pada tugas 3 kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.